kehadiran Bapak Ibu, saya mohon izin sebelumnya untuk hari ini akan menyampaikan modul 1.4 selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak. Jadi kami ada di modul 1 itu ada 4 yang modul yang sudah kami pelajari. Tetapi untuk hari ini modul yang akan kita diskusikan atau kita sharingkan sama-sama itu ada di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini, dan puji syukur juga kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sangat besar terhadap Bapak Kepala Sekolah Pak Sukasman atas dukungan Bapak selama ini, selama saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Pak Sukasman tetap selalu memotivasi, tetap selalu mendukung agar nantinya setelah apa yang saya dapatkan selama pendidikan 9 bulan ini, semoga harapannya saya dapat mengaplikasikan atau mengimplementasikan apa yang sudah saya dapatkan selama pendidikan penggerak. Baiklah, untuk menghemat waktu, sebelum kegiatan ini kita mulai, kita berdoa dulu agar apa yang akan kita sharingkan atau kita berbagi hari ini itu tuh menjadi bekal kita nanti. Bagaimana sih sebenarnya seorang guru yang dicintai muridnya, seorang guru yang selalu akan dirindukan muridnya, sekolah yang akan selalu menjadi rumah kedua bagi anak-anak kita. Nah, untuk menghemat waktu, kita berdoa dulu. Langsung aja ya. Baiklah, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing untuk memulai kegiatan ini, agar apa yang kita rencanakan berjalan sesuai yang kita harapkan. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, kita mendengarkan kata sambutan dari Pak Sukasman dulu sebagai kepala sekolah tentang kegiatan hari ini. Kepada Bapak, silakan. Saya sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Bapak Ibu yang saya hormati, siswa sekolah yang sudah melaksanakan kegiatannya berupa aksi nyata nantinya di kelas. Tapi sebelumnya Ibu orang akan menyampaikan atau berbagi kepada Bapak. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan kita kesehatan, kesempatan kita bisa hadir di tempat yang dingin ini, nyaman, dan suasana juga alhamdulillah tenang karena anak-anak sekolah juga hadir. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada kita, salam keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia, yang kita yang beragama Islam.
Bapak Ibu, saya sebagai kepala sekolah ini merasa bangga dan senang karena sekolah kita ada CGP-nya, calon guru penggerak. Mengapa CGP ini penting? Calon guru penggerak di sekolah kita harus ditambah. Kalau perlu nanti setelah Gelora kemudian berikutnya kawan-kawan lain menyusul. Kadang ada image negatif di CGP. Kalau CGP ini sibuk, susah, harus pandai IT, harus begini, harus begitu, nah, itu image negatifnya. Tapi kalau kita berusaha keluar dari pikiran kita yang negatif tadi, tapi tujuan apa? Kita harus melayani anak-anak kita yang sekarang itu untuk masa depan mereka. Berarti kalau kita mau menjadi guru, berarti kita harus punya visi, punya misi, punya satu pemikiran yang jauh melebihi anak sekarang yang dipikirkan anak. Kenapa? Tantangan anak-anak kita di depan itu lebih jauh, lebih berat daripada yang sekarang. Nah ini yang perlu. Ini adalah konsep dari pendidik itu sendiri. Sehingga kalau kita juga sudah berusaha untuk meningkatkan diri, nah itu insya Allah nanti anak-anak kita akan lebih maju. Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya senang dengan guru penggerak. Kenapa? Karena guru penggerak ini dalam pelaksanaannya itu tidak tergesa-gesa. Satu modul satu dipelajari, dibagi, diterapkan. Nah itu apa? Jadi lagi ada pertemuan kembali, nanti ada loka karya, terus ada materi, langsung dibagi, jadi terus mengalir. Jadi yang menjadi CGP itu akan selalu diupdate pengetahuannya, kemudian menjadi habit, artinya menjadi budaya bagi gurunya. Jadi bukan hanya pas program saja, tapi terus. Nih, misalnya yang sudah lulus CGP kemarin sudah jadi guru penggerak, sekarang sedang melaksanakan di Alfitian dan Kopong Brakol. Kemudian ada yang Zoom, itu adalah kelompok-kelompok yang sudah lulus kemarin angkatan 1. Nanti Bu Lora juga nanti setelah lulus 9 bulan lahir jadi guru penggerak, berikutnya lagi ada tahapan menyusul gitu. Jadi kita update pengetahuan kita update perilaku kita menjadi guru, dan itu keniscayaan Bapak Ibu, bukan beban. Jadi ini bukan beban, tapi itu keniscayaan bahwa kita harus mengikuti perkembangan pendidikan anak-anak kita. Karena kita sudah menasbihkan diri kita menjadi seorang pendidik. Kita memang makan kita dari rezeki kita dari seorang pendidik. Kalau pendidik itulah kita. Kita harus selalu belajar. Kalau kita tidak mau belajar atau stagnan, anak-anak kita ini nanti pengetahuannya juga tidak berkembang. Ini harapan kita, dan kita sebagai guru memang memberikan ruang seluas-luasnya pada anak-anak kita untuk berkembang, dan bagaimana kita memotivasi anak-anak. Sama dengan saya Bu sebagai kepala sekolah, memotivasi, memberikan ruang Bapak Ibu guru untuk mengembangkan diri sebagai pendidik yang baik. Ini yang bisa saya sampaikan Ibu Lora, mudah-mudahan semangatnya terus. Insya Allah saya sebagai kepala sekolah saya dukung. Apapun dari Bapak Ibu guru yang istilahnya memerlukan dukungan untuk pembelajaran, silakan disampaikan ke sekolah pada saya. Nanti kita akan buat sistemnya dan memungkinkan untuk kita melaksanakan dengan tenang, dengan nyaman, sehingga tidak menjadi beban. Kalau kita menganggap pembelajaran itu tidak menjadi beban, insya Allah nyaman di kita, dan hasilnya juga akan lebih maksimal.
yang bisa saya sampaikan kepada terima kasih atas waktunya dan terima kasih pada Bapak Ibu guru yang mendukung kawan kita yang sedang membuat aksi nyata, dan mudah-mudahan saudara selalu bisa mengembangkan ilmunya yang bisa bermanfaat untuk kita semua dan khususnya untuk anak-anak kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Bapak sekalian atas kata sambutannya. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk ke kegiatan inti yaitu berbagi budaya positif yang saya sudah pelajari. Nah, di sini sifatnya saya bukan mau menggurui, bukan mau mengajari, tetapi hanya berbagi, hanya sharing saja di sini. Karena kalau dilihat atau kita lihat secara keseluruhan, sebenarnya saya ini belum dapat apa-apa sebenarnya. Saya itu hanya baru dapat baru disirami sedikit saja sebenarnya selama pendidikan yang sudah dilakukan kurang lebih 2 bulan. Saya itu baru dapat siraman sedikit-sedikit. Jadi di sini saya sifatnya bukan untuk menggurui Bapak Ibu guru. Di sini Bapak Ibu sudah lebih banyak yang senior, pasti pengalamannya sudah lebih banyak. Jadi di sini kita hanya sifatnya hanya berbagi, hanya saling mengisi apa sih yang sudah kami pelajari selama kurang lebih 2 bulan ini. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke kegiatan inti yaitu budaya positif. Nah, budaya positif yang harus kita ciptakan di sekolah itu yang pertama yang akan kita gali hari ini. Apa sih tujuan kita menciptakan budaya positif di sekolah itu? Pasti ini banyak pertanyaan lah dari Bapak Ibu. Untuk apa sih hari ini kita berbagi atau sharing tentang budaya positif di sekolah? Nah, ada tujuannya. Kita harus menciptakan budaya positif di sekolah itu. Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu mungkin, kenapa sih harus ada budaya positif di sekolah itu? Kenapa seorang guru harus dapat menciptakan budaya positif di sekolah? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa memberikan masukan tujuan kita menciptakan budaya positif di sekolah itu untuk apa sih? Itu loh Bapak Ibu. Oh, silakan Bu Suci. Terima kasih Bu. Ini kalau kita bicara tentang budaya itu nggak jauh dari pelajaran IPS ya, dan tepatnya itu pelajaran sosiologi. Kalau kita tinjau arti budaya sendiri menurut Profesor Sudirman Suranto dan Profesor satu lagi Pujaraningrat kalau tidak salah, budaya itu kan hasil rasa cipta karya dan karsa manusia, dan budaya itu semua yang diciptakan manusia itu yang disebut dengan budaya. Budaya diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia. Dengan demikian, kalau kita hubungkan dengan budaya positif, apa yang kita buat hal-hal yang berbau kebaikan, yang tentunya agar aktivitas kita ini bisa lebih mudah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Bu Sugi. Ini pasti sangat nyambung dengan Bu Sugi karena sebenarnya di sini lebih banyak ke sosialnya kita yang bahas hari ini. Kebetulan Bu Sugi itu tuh orang sosial, jadi pasti lebih nyambung, pasti lebih klop sebenarnya. Iya. Jadi yang dikatakan Bu Sugi itu tujuan kita menciptakan budaya positif di sekolah itu kembali lagi itu tujuannya untuk murid lagi. Jadi agar murid itu merasa nyaman, merasa enak, merasa tidak tertekan, tidak ada tekanan di sekolah apabila tercipta budaya positif. Jadi yang menciptakan budaya positif di sekolah itu sebenarnya kita, yang menciptakan lingkungan budaya positif itu dari gurunya dulu. Mungkin itu tujuannya. Jadi kita sangat perlu menciptakan budaya positif di sekolah itu. Kembali tujuannya itu yaitu ke murid lagi, agar murid di sekolah itu merasa nyaman, merasa tidak ada tekanan. Apabila datang ke sekolah itu, happy. Hari ini aku ke sekolah pasti seperti ini, tidak ada tekanan-tekanan. Kadang ada, kadang ada anak, aduh, aku ke sekolah hari ini pasti ini nih, apalagi udah dipanggil ya, aduh udahlah nggak usah ke sekolah aja lah, gitu. Akhirnya
akan tercipta pemikiran-pemikiran seperti itu. Jadi itu tujuan kita menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif di sekolah itu merupakan nilai-nilai keyakinan dan asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini di sekolah. Untuk membangun budaya positif sekolah itu perlu kita menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan tanggung jawab. Itu tujuan kita menciptakan budaya positif di sekolah. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, konsep budaya positif itu terdiri dari 6. Jadi yang mau kita bahas di sini nanti ada 6 konsep budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma. Ini perubahan paradigma. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Jadi ada 6 konsep budaya positif. Mungkin dari ke-6 ini pasti sudah ada, sudah pasti pernah kita lakukan dari ke-6 ini. Tetapi masih hanya sedikit, belum nggak tahu itu konsep apa itu yang kita lakukan, tidak tahu. Jadi di sini kita akan sharing, akan berbagi bagaimana sih perubahan paradigma itu, bagaimana sih disiplin positif itu, dan sampailah ke segitiga restitusi. Mungkin pas hal yang baru juga ya mendengar restitusi. Restitusi apa sih gitu? Kok bisa jadi konsep budaya positif? Oke Bapak Ibu. Nah, yang pertama perubahan paradigma. Kita harus tahu dulu paradigma itu apa. Paradigma itu tuh apa ya? Teori bisa disebut teori, landasan berpikir, iya bisa. Pandangan ya, pandangan, pendapat, iya. Nah, di sini di dalam perubahan paradigma ada 2 hal yang perlu kita tahu, yaitu ada ternyata di perubahan paradigma itu bagaimana memahami miskonsepsi tentang teori tentang kontrol dari paparan ini seorang cetus teori kontrol, yaitu Dr. William Glasser. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui di perubahan paradigma ini adalah bagaimana menerapkan perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi selama ini kita itu masih cenderung, budaya kita itu masih lebih cenderung di stimulus respon. Bagaimana cara kita mengubahnya stimulus respon yang selama ini kita lakukan itu tuh menjadi teori kontrol. Nanti disinilah kita bahas satu persatu. Nah, ini menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori atau teori kontrol ada beberapa miskonsepsi yang harus diluruskan. Berarti miskonsepsi itu tuh kesalahpahaman ya. Kita sepakat miskonsepsi itu adalah kesalahpahaman yang harus diluruskan tentang kontrol. Yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu memilih pihak untuk memaksa. Coba di sini dulu kita lihat dulu yang 4 ini, miskonsepsi yang harus kita luruskan. Ternyata selama ini guru itu punya hak untuk mengontrol murid. Ya nggak sih Bapak Ibu? Iya benar ya. Padahal menurut teori kontrol itu tidak boleh. Guru itu tidak boleh mengontrol murid. Kita selama ini mengontrol murid. Kamu harus seperti ini. Ini sepertinya mereka itu hanya mengikut kita. Harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Mengikuti kehendak kita. Iya. Lebih cenderung kita seperti itu. Kita tidak mau memahami dia. Iya, nah, itu ya selama ini. Ya.
Nah, kita aja yang ngikutin ya. Dekat gitu. Jadi kita itu pokoknya mereka itu kita buat seperti apa ya? Seperti Kambing diikat. ditarik kemana harus ikut gitu. Jadi ini yang harus kita luruskan, guru itu selama ini mengontrol murid. Menurut teori kontrol itu, guru tidak boleh mengontrol murid karena alasannya nanti seorang murid itu kita tidak boleh memaksakan seorang murid harus melakukan ini tanpa apa ya, tanpa bukan tujuan sih tanpa murid itu harus bisa memilih dia akan melakukan itu atau tidak gitu, intinya di situ. Dia punya hak untuk memilih. Kalau selama ini kan enggak, pokoknya ikut aja. Dia tidak bisa memilih, tidak ada kata, tidak ada tawaran. Kalau di sini selama ini, yang saya pribadi selama ini sebelum mengikuti guru penggerak ini, ya kamu harus seperti ini, seperti yang saya mau gitu. Ternyata itu salah. Jadi seorang guru itu tidak boleh mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ternyata Bapak Ibu, saya juga baru sadar ini. Ternyata penguatan positif yang kita berikan selama ini kepada murid itu belum tentu efektif dan bermanfaat. Belum tentu efektif dan bermanfaat bagi muridnya. Karena apa? Penguatan positif misalnya ada seorang anak, kita kasih penguatan positif. Ini bisa efektif, bisa tidak efektif. Nah, tidak efektifnya di mana? Dia akan menjadi apa ya? Menjadi ketergantungan dengan kita. Jadi dia itu mau berbuat itu kalau ada penguatan dulu, kalau ada penguatan positif. Jadi menjadi sebuah ketergantungan. Begitu nanti kita dapat guru, dia hilang lagi kok, hilang kontrol lagi. Jadi penguatan positif itu bisa bermanfaat dan juga bisa tidak bermanfaat. Jadi ini harus diluruskan juga. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, selama ini kita kritik, kita kadang seorang guru itu biar anaknya cepat sadar, kita buat aja dia pura-pura merasa bersalah. Contohnya seperti ini, kamu itu tuh tidak kasihan ke orang tua kamu, itu kan sudah membuat dia merasa bersalah gitu ya. Ternyata itu tidak boleh Bapak Ibu, dia nanti kehilangan identitas dirinya. Jadi dia akan bisa mencap dirinya dia itu tuh orang yang gagal nantinya. Jadi ini kritik bisa dari bahasa juga kan. Itu sebisa mungkin dari sekarang itu berarti mengkritik, membuat orang bersatu, membuat orang merasa bersalah itu ternyata tidak menguatkan karakter anak, malah dapat menghilangkan identitas dirinya. Jadi merasa dia jadi orang yang kurang gitu kan. Aku kok nggak bisa seperti yang orang tua saya harapkan, aku kok jadi seperti ini. Jadi bisa membuat dia semakin rendah diri. Iya, Pak. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memilih hak untuk memaksa. Mungkin ini agak ke nomor 1 masih agak nyambung ya. Orang dewasa itu berhak. Selama ini kita kebanyakan orang dewasa pasti berpikir seperti ini, berhak memaksa anak mau ini. Contohnya lah, kalau anak kita misalnya, mungkin bapak ibu yang anaknya sudah yang sudah selesai pendidikan akhir mau melanjutkan kuliah, si anak padahal punya keinginan seperti ini, tetapi suami tuh kamu harus seperti ini, jadi kayak mama aja jadi guru, enak loh jadi guru. Itu kebanyakan orang-orang dewasa itu tuh memiliki hak untuk memaksa anaknya, padahal si anak itu tuh bakatnya, minatnya pada hal yang lain, tetapi karena kita rujukannya kita
kamu harus jadi guru ya. Iya mama enak kan jadi guru, ya, seperti ini gitu. Padahal ini salah. Jadi orang dewasa itu tuh memilih pihak untuk memaksa itu kita harus luruskan. Sampai di sini Bapak Ibu, kita lanjut ya. Nah, sekarang menurut Stephen Covey dalam Principle Center Leadership tahun 1991, seseorang itu bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol jika di dalam bukunya ini ada kutipannya ini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, maka sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Jadi kalau kita ingin membuat kemajuan itu perlahan-lahan, sedikit-sedikit, yang perlu kita ubah itu adalah sikap dan perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu menurut Covey. Nah, ini perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol tentang pandangannya tentang dunia. Nah, kita coba Bapak Ibu kita sekarang ini di mana sih ini sekarang? Apa sudah masuk ke teori kontrol atau masih di stimulus respon? Coba kita lihat satu-satu. Yang pertama, kebutuhan. Menurut si SR, saya singkat aja Bapak, stimulus respon itu SR, teori kontrol itu TK. Menurut si SR, kalau kebutuhan kita itu sama, jadi kebutuhan kita itu sama. Kalau menurut si SR, sedangkan si TK bilang kebutuhan setiap manusia itu, setiap orang itu, setiap individu itu berbeda-beda. Ini. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi memandang sesuatu itu sama semua. Sedangkan si TK bilang setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi contohnya nih bisa di kelas lah ya. Kita memberikan misalnya satu pengamatan ke anak, misalnya air ini. Kita kalau si stimulus respon melihat ini sama ini air ini air. Tapi si teori kontrol bilang ini belum tentu air, bisa berbeda pendapat-pendapat orang tentang ini yang saya pegang ini. Kalau stimulus respon bilang si SR bilang ini adalah air putih yang bisa diminum. Tetapi kalau si TK bilang ini bukan hanya air putih. Bukan hanya air putih yang bisa diminum, bisa berbagai pandangan tentang pendapat tentang ini, tentang minuman ini. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang menurut si SR. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang tadi, yang ilusi tadi itu tuh, yang mispersepsi tadi. Kita mencoba mengubah orang agar sama dengan kita. Tapi menurut si TK, kita berusaha bagaimana memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kitanya yang berusaha, kita yang mengikutinya. Kalau si SR bilang sama dengan kita, pandangannya harus sama dengan kita. Kemudian berikutnya si SR bilang perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya nggak sih Bapak Ibu? Ya kalau udah perilaku buruk itu tuh ya pasti salah lah ya. Itu menurut si SR. Tetapi si teori kontrol bilang semua perilaku, baik itu positif, baik itu negatif, pasti ada tujuannya, memiliki tujuan. Itu menurut si TK. Pasti ada tujuannya. Si anak atau kita melakukan sesuatu hal, pasti ada tujuannya. Pasti ada memiliki tujuan. Lanjut lagi, orang lain bisa mengontrol saya, itu menurut si SR. Tetapi bukan menurut si TK, hanya kita yang bisa mengontrol kita. Tadi kembali ke yang miskonsepsi yang pertama sama yang keempat, lebih mengenal di sini ya. Jadi
yang bisa mengontrol diri kita itu ya kita gitu, bukan orang lain. Itu kalau menurut si teori kontrol. Lanjut lagi, si SR bilang saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, benar nggak ya? Iya. Selama ini kalau saya, pandangan saya seperti itu, saya bisa kok mengontrol kamu gitu, kita mengontrol anak ya. Kadang-kadang di kelas kita buat suasananya sesuai dengan keinginan kita. Itu menurut si SR. Tetapi menurut si TK, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jelas-jelas TK bilang, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian lanjut lagi, si SR bilang, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi, maksudnya di sini, kalau kita sudah memberi, ada anak sudah diberikan mulai dari yang lembut-lembut, bujukan, gagal nih kita buat, akhirnya yang terjadi apa? Pemaksaan. Ini gitu kan, gitu ya. Ini kamu dibaikin juga nggak bisa gitu kan, udah dikasih hati juga nggak bisa, ini juga nggak bisa. Jadi akhirnya cari solusi terakhir, paksa. Nggak bisa, biasanya istilah kita tidak bisa dibinasakan. Itu menurut si SR. Tetapi kalau menurut si TK, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus di sini kesepakatan. Jadi kita berkolaborasi, kita sepakat dengan siswa agar tercipta pilihan-pilihan baru, solusi-solusi baru. Jadi bukan pemaksaan yang terjadi. Jadi saling sharing. Nah kemudian si SR bilang model berpikir di sini model berpikir menang kalah. Kalau sudah kita kasih bujukan tadi, otomatis guru nggak mau kalah kan, paksa itu. Yaudah, pasti di sini ada yang menang dan ada yang kalah, dan cenderungnya yang menang itu pasti orang dewasanya. Nah, kalau si TK bilang model berpikir di sini sama-sama menang, win-win solution. Jadi si gurunya juga tidak merasa memaksa, dan si muridnya juga dia merasa juga tidak terpaksa. Jadi di sini, oke Bapak Ibu, disinilah perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Jadi mungkin di teori kontrol kita sudah pasti melakukan beberapa, mungkin semuanya sudah ada kita lakukan, tetapi masih hanya sedikit saja, belum yang benar yang diharapkan di teori kontrolnya gitu. Masih kadang-kadang kalau mengatasi Nah, sekarang masuk ke yang kedua, konsep budaya positif yang kedua, yaitu disiplin dan motivasi. Pertanyaan pemantiknya, bagaimana cara membuat murid disiplin? Yang kedua, siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Yang ketiga, apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid, atau kepala sekolah, atau orang tua murid, atau murid itu sendiri? Jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita membuat murid itu disiplin? dari gurunya memberikan contoh yang baik. Dari gurunya bisa dikasih masukan itu apa pendapatnya Bu Eli? Kalau kita udah membiasakan diri kita untuk positif, memberi contoh kepada anak, kemungkinan besar anak juga mengikuti pola kita. Lingkungannya ya. Lingkungannya. Oke. Ya, benar. Kalau Bu Sugi tadi bilang muridnya ya. Yang Bu Sumi ya? Bu Sumi atau Bu Sugi? Muridnya ya. Murid bisa Iya. mendisiplinkan itu yang jawab itu. Murid itu sendiri lah bisa mendisiplinkan diri. Yang ketiga, Bisa ini nggak Bu Sumi ya, memberikan dengan kesadaran mereka kan harus melihat contoh-contoh yang baik, mungkin mereka bisa berpikir, kita beri penguatan positif itu mereka bisa berpikir mana yang baik, mana yang kurang baik. jadi dari Diri mereka sendiri ya, motivasi siswa bukan itu. orang lain ya. Bukan orang lain. Ada lagi?
Bu Yuli, Bu Damar. Menurut saya sih antara murid, guru, dan kepala sekolah itu Berarti sangat kolaborasi. penting. Artinya tidak hanya dari siswanya saja untuk berlaku disiplin, tapi dari gurunya itu sendiri bisa memberikan contoh nih dari jauh gini lah kita disiplin seperti apa, dan didukung oleh adanya kepala sekolah dan memberikan dukungan agar siswanya itu lebih disiplin. Berarti seluruh warga ya, seluruh warga. Pak Uli, Ideal ya. ada yang bisa memberikan ini pendapat? Tidak ada. Mungkin dari Pak Kasman mungkin. Kalau saya untuk mendisiplinkan murid itu saya setuju dengan guru. Jadi keterlibatan semua. Jadi murid bisa disiplin kalau memang gurunya juga sudah memberi contoh bahwa disiplin waktu, disiplin. Nah, itu akan terlihat misalnya di kelas, disiplin masuk kelas, gurunya sudah ada di kelas. Jadi muridnya pun cepet ke kelas. Tapi kalau gurunya belum di kelas, muridnya suruh di kelas, nah itu tidak terima. Kemudian murid itu sebenarnya memang yang paling utama tuh mengikut artinya pertama itu mengikut dulu. Karena kalau punya konsep dulu itu memang dari proses. Jadi murid itu mencontoh dulu gurunya, karena sebagai panutan kan bapak guru kan sebagai panutan. Nah, dia mencontoh kemudian dia akan merasakan karena terjadi budaya pembiasaan ikut ya disiplinnya. Mungkin kemudian tujuan itu sendiri. Apa yang kita lakukan itu kalau dia itu tujuannya itu menyenangkan bagi siswa itu pasti ikut. Tapi kalau dia merasa tidak bermanfaat, apa gak tujuannya? Jadi dari hal-hal yang kompleks itu untuk disiplin kalau dibahas itu kompleks sekali. Tapi yang paling utama itu memang keteladan. Kalau ada teladan, semua itu dengan sendirinya. Oke itu Bu. Ya, terima kasih Pak Kasman. Nah, selama ini yang kita tahu makna dari kata disiplin masih budaya kita nih, budaya kita kalau mendengar kata disiplin pasti ini yang terjadi itu tuh ini tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Ini pasti, ini masih budaya kita nih. Kemudian makna dari kata disiplin itu pasti ada hukuman. Ya, jadi hukuman ini dapat mengakibatkan ketidaknyamanan. Nah, ternyata ini sebenarnya ini salah. Bukan ini sebenarnya makna dari kata disiplin itu. Jadi banyak pendapat para ahli mengenai disiplin ini. Salah satunya menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, yaitu memiliki motivasi internal, jadi dari dirinya. Nah ini, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi di sini disiplin itu lebih cenderungnya ke orangnya. Jadi dia melakukan sesuatu itu tuh bukan karena unsur orang lain, bukan dari ini motivasi yang itu tuh motivasi internal yang ada, intrinsik, bukan ekstrinsik. Oke? Nih. Nah, menurut Gosen ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, jadi seseorang itu melakukan kesepakatan atau keyakinan atau yang selama ini kita tahu peraturan di sekolah itu, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi
terendah dari 3 motivasi perilaku manusia. Nah, contohnya nih, si Adi nih mengerjakan tugas, gurunya memberikan tugas. Dia mengerjakan tugas itu hanya untuk menghindari hukuman. Hanya untuk menghindari hukuman. Ini motivasinya si Adi berarti adalah motivasi yang paling rendah. Karena hanya untuk menghindari hukuman. Berarti bukan dari dirinya. Hanya udah aku kerjakan tugas saja supaya tidak dihukum. Itu adalah motivasi yang paling rendah. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan tadi. Kemudian yang kedua ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri orang lain. Oh, aku nanti kan biasa nih karena anak-anak susah sekali ngerjakan tugas, akhirnya guru mencari berbagai cara. Siapa yang mengerjakan tugas nanti ibu kasih ini, atau biasa anak-anak ibu kasih apa ya, nilai yang bagus gitu ya. Nah, ini adalah motivasi rendah juga, tapi masih di atas motivasi yang pertama tadi. Jadi si anak itu mengerjakan sesuatu itu hanya gara-gara mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain. Nah, nanti kalau saya ngerjakan tugas ini, ibu itu tuh pasti udah janji ngasih permen. Itu ya, biasa itu memancing anak, karena kita juga dituntut supaya tuntutan juga, kembali lagi ke tuntutan. Jadi bagaimana caranya supaya anak ini nih mau mengumpulkan tugas tepat waktu? Udahlah, kasih inilah, kasih reward lah, kasih apalah gitu. Nah, ternyata di sini juga motivasi ini nih motivasi rendah, tapi masih di atas yang motivasi yang pertama tadi. Nah, yang kita harapkan sebenarnya ini motivasi yang ketiga ini. Motivasi ketiga ini mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya. Oh, aku jadi dari dirinya sendiri. Aku itu tuh mengerjakan tugas yang dikasih guru saya itu supaya satu, saya itu tuh bisa menguasai, apakah saya sudah menguasai materi ini. Jadi motivasi dari dirinya ini adalah motivasi yang paling tertinggi. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia itu. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi yang paling rendah. Yang kedua hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga yang kita harapkan dari anak kita atau kita semuanya ya, mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi untuk apa sih saya melakukan ini? Itu maksudnya. Motivasi ini adalah motivasi tertinggi dari motivasi perilaku manusia. Karena motivasi ini bersifat internal. Jadi dari diri sendiri, bukan eksternal. Lanjut, yang ketiga, konsep yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Pertanyaan pemantiknya, mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Di mana perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Selama ini kan yang ada kita peraturan sekolah umumnya. Kemudian setiap guru masing-masing membuat peraturan di kelas gitu. Kenapa bukan keyakinan kelas? Iya. Kenapa harus keyakinan kelas? Bahasanya kali ya. Peraturan itu hanya sekedar aturan yang bisa dilanggar kali. Tapi kalau ada keyakinan itu ada di dalam hati mereka masing-masing kali. Keyakinan kelas. Selama ini kita selalu menggunakan peraturan kelas. Kita tuh pakai bahasa peraturan kelas karena kan di dalam pandangan kita nih, anak-anak yang di sini ada anak-anak masih dalam tahap dasar, polos. Mereka belum punya nilai, belum punya aturan apapun. Sehingga dalam menanamkan suatu nilai, suatu prinsip kehidupan memang harus dengan cara pemaksaan yang tadi yang disampaikan sama Pak Kasman tadi. Makanya dibuat peraturan bukan keyakinan, karena kalau untuk mencapai taraf keyakinan tuh mereka masih belum punya prinsip-prinsip yang baik dan betul gitu kan. Nah, itu
pemahaman itu sebenarnya makanya dikatakan aturan, bukan keyakinan. Kalau pakai keyakinan dia itu kan akan terpengaruh sama lingkungan, itu bisa jadi malah berbeda dengan nilai yang mau kita tanamkan di sini, nilai kebaikan luhur yang mau kita tanamkan. Itulah makanya kita masih pakai aturan, bukan keyakinan. Nah, karena kita masih tahap dasar. Kalau mungkin kalau di SMA saya mungkin bisa lah kali. Tapi kalau tahap SMP saya belum yakin ya, karena tadi mengutip juga kata Pak Kasman tadi, karena tadi anak-anak ini masih anak polos, mereka kertas. Sedikit banyak tuh pemaksaan untuk menanamkan nilai itu memang harus ada, walaupun mereka belum bisa membuat pilihan, ya kan Pak? Yang tadi itu karena apa? Nah, masih dasarnya tuh masih belum kuat. Masih labil lagi. Masih labil. Mereka masih dalam tahap pencarian jati diri juga. SMA ada bisa pakai kata peraturan. Kita berdiskusi tentang keyakinan dan peraturan. Nah, itu. Ini kan fokus dari ke bahasa yang resmi. Kayaknya kalau udah bicara aturan itu pasti resmi. Kalau keyakinan itu masih dalam bentuk apa ya? Betul. Itu tuh. Spiritual. Nah, bisa juga seperti itu. Dari segi bahasanya Nah, jawabannya seperti itu. bahasanya. Keyakinan biasanya dipakai untuk agama. Rasanya itu kan ada juga ini. Tapi dari segi makna itu ya. Keyakinan dengan Singkatan peraturan. Itu kan sebenarnya keyakinan itu di bawahnya aturan. Peraturan itu mengapa ada aturan? Karena kita tuh yakin kalau dengan aturan itu, kita yakin dengan aturan itu dia akan suasana lebih bagus. Ada peraturan itu dibuat berdasarkan keyakinan, gitu. Tapi kalau hanya keyakinan saja, unsur apa itu? hanya dalam bahasanya bahasa itu saja. ya. Bahasanya ini kalau menurut saya ini hanya olah kata. Iya. Kalau saya, jadi tapi prinsip dasarnya sebenarnya keyakinan itu, sehingga bukan terus kenapa tidak peraturan? Ya peraturan itu munculnya dari keyakinan yang sudah ada di dalam kelas itu. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan, itu aturannya. Atau buatlah buanglah sampah di tempatnya. Itu kan aturan tuh, aturan yang sudah digariskan. Karena apa? Ada keyakinan kita kalau buang sampah di tempat yang betul, berarti dia akan kelas. Itu keyakinan kita. Tapi kalau peraturannya diwujudkan dalam tulisan peraturannya. Aturan. Tapi dari keyakinan itu adanya peraturan. Itu paham saya. Oke, terima kasih. Pak Kasman, ada lagi? Kayaknya ini nih antara keyakinan dan peraturan ini ya. Hanya olah katanya. Hanya menurut Pak Kasman intinya olah kata. Yang lain? Kalau Pak Uli tadi? Tinjauan saya lebih pada makna tadi, bukan pada aturan bahasanya. Tapi enggak, sama sih, saya setuju sama. Kurang lebih ke Tadi saya lebih ninjau kepada maknanya, makna aturan, makna keyakinan gitu loh. Kalau tadi tinjauan dari Pak Kasman kan cara bahasa, cara apa? Dimunculkan. Kalau dimunculkan tertulis, itu peraturan. Kalau di Tapi yang tadi saya sampaikan itu tuh berdasarkan dengan keyakinan yang ada. Jadi munculnya peraturan itu karena ada keyakinan. Sehingga jadi aturan itu supaya apa mengatur semua. Jadi kan tapi kan basicnya tadi itu kan kita tidak bisa mengontrol. Kalau di TK tadi kan orang itu tidak akan bisa mengontrol orang lain, itu kan biasa. Tapi kalau terapannya ya susah. Kalau tadi kan Pak Kasman tuh menjawab apa tuh beda keyakinan sama peraturan. Kalau tadi kan saya menjawab mengapa di sini pakai peraturan bukan keyakinan. Nah itu tadi jawaban saya seperti itu. Saya tambah lagi kalau dari kalau dari segi bahasa nih kita bicara dari segi bahasa keyakinan dengan peraturan punya makna lain. Kalau keyakinan itu udah timbul dari diri kita sendiri. Walaupun tidak ada peraturan tadi itu Pak kalau dari segi maknanya. Tapi kalau udah peraturan itu seolah-olah kita tuh ada orang lain yang membuat sesuatu yang harus kita patuhi, harus kita patuhi. Kalau keyakinan itu kita tidak peduli dengan siapapun. Jadi walaupun misalnya saya melakukan sesuatu, orang negur saya, tapi saya yakin yang saya lakukan itu benar. Menurut tadi konsep yang udah-udah Bu ya, yakin itu yang kita lakukan itu benar. Yakin, pokoknya kita yakin bahwa yang kita lakukan benar. Walaupun menurut orang lain berbeda itu yakin, nyaman. Tapi kalau peraturan nih,
memang udah dibuat orang yang harus kita terpaksa tadi mengikuti. Terpaksa ya. Jadi peraturan itu tuh ada Sifat tidak keterpaksaan. Kalau menurut bahasa ya Pak ya, saya Tambah satu lagi. Kalau menurut orang sosiologi itu beda lagi. Tingkatan yang tertinggi suatu aturan itu disebut nilai. Nah, nilai itu kan artinya sesuatu yang dianggap baik, buruk, atau benar bagi suatu kelompok masyarakat. Jadi di atas tuh nilai-nilai. Makanya di mana manusia ada, pasti di situ ada nilai. Tapi nilai itu berbeda, nggak sama. Misalnya cara nunjuk aja. Orang Irian nggak sama dengan orang Pontianak. Orang Pontianak beda lagi dengan orang Jawa. Kalau orang Jawa nunjuk pakai ini, udah bagus, Tapi sopan. yakin kan Bu, yakin itu bagus. Itu bawahnya nanti. Tetap itu aturan itu tingkatan gitu. Makanya sesuatu yang dianggap buruk, benar atau salah, itu tingkatan suatu aturan kalau menurut orang sosiologi. Teratas itu nilai, baru nanti muncul ada norma, ada aturan dan norma nanti ada tercatat apa tuh resmi, tak resmi lah gitu itu. Tapi yang tertinggi itulah nilai. Dan kita tidak bisa mengatakan aturan orang itu jelek, itu nggak bisa karena beda wilayah. Kodrat alam. Orang Irian saya lanjut lagi. Orang Irian nunjuk. Saya pernah kos di orang Irian di Jawa, di Surabaya. Nunjuk itu pakai kaki. Dan itu ada hal biasa. Orang Pontianak nunjuk pakai apa? Yuk tak sadar pasti. Bolong katanya. Itu tuh. Jadi itulah aturan. Mengapa tidak nilai kelas? Nah, itu tanya apa mantik. Ya mungkin hanya beda penggunaan bahasa aja. Jadi itu. Jadi kalau menurut Bu Damar tadi, kalau peraturan itu tuh pasti terpaksaan. Kalau keyakinan itu menurut Bu Damar itu dari dirinya. Ya. Oke, kita lihat. Jadi itu kalau kita di sekolah harus pakai apa tuh? Keyakinan atau? Nah, ini yang mau kita ini kan. Sudah sabar ya Bu Sugia. Nah, ini juga. Sekarang supaya masuk ke yang tadi itu, ini ada pertanyaan nih. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat pada masa pandemi ini terutamanya ya? Nah, ini pasti banyak ini nih jawabannya nih. Mengapa? Ayo. Mengapa? Peraturan. Karena keyakinan. Karena yakin dengan menggunakan helm Dan yakin menjaga keselamatannya. Ikuti aturan dan keyakinan. Bukan karena takut ditilang ya? Bukan karena takut ditilang. Kalau saya iya. Salah satu takut ditilang. Nanti bayar dendanya ya. Kalau ditilang pasti bayar denda, repot. Tapi kalau kita seperti orang Indonesia di Singapura dia akan taat sekali buang sampah. jangan buang sampah. Kita beraturan tuh di kucing tuh beraturan. Makanya ada buang liar di sembarang tempat. Kalau di Singapura kena denda kita. Ngapa di sana ada CCTV banyak? Tidak ada. Saya pernah Pak di mana ya? Oh, di Singapura lagi nunggu MRT-nya. Saya itu kan bawa botol minum Pak, biasanya bawa botol minum nih, saya nih di MRT-nya lagi nunggu minum. Jadi datang ini ya, security-nya, dia bahasanya gini, apakah kamu orang Vietnam, katanya ke saya. Apakah kamu orang Vietnam? Bukan, saya orang Indonesia gitu kan. Oh, katanya. Ternyata di sana itu minum sambil menunggu itu tuh tidak boleh, dilarang. Jadi ada tempat khusus. Jadi kita diarahkan kalau minum itu ke sana, jangan di sini. Segitunya ya. Di sana itu aturan di sana itu segitunya. Nah, kalau kita kembali lagi seperti ke Pak Kasman, keyakinan apa itu tuh kalau misalnya kita minum di situ? Apa keyakinannya? Mungkin kalau di tempat itu, kalau sumpah dan seterusnya
ataupun Kalau kena orang diatur. karena dia kan posisi kan Ya, mengganggu. Iya, antri. Karena keyakinan itulah makanya muncul aturan itu. Tapi kalau saya makanya beda kalau dia yakin, dia udah tahu pada diri dia tuh, oh ini saya kan bukan tempatnya untuk minum untuk itu. Nah, udah yakin kalau kita minum memang udah ada tempatnya. dia kan ada. Tapi kalau di Indonesia, di mana saja kita bisa minum. Padahal di dalam agama juga ada Itu kalau aku minum tuh harus sambil keyakinan umum seperti itu hanya terjadi di beberapa tempat, tidak di sini. Kita mau ini kan di mana aja bisa. Kalau ada di sini. Orang Indonesia. Bisa milih mau pribadi masing-masing. Yang penting tak sendak itu. ini kan dibahas juga. Jadi berarti ini kita memiliki menggunakan helm pada saat mengendarai motor ini. Kalau menurut Yuli tadi, Bu Yuli itu takut ditilang. Kalau Pak Uli tadi keselamatan. Yakin dia. Yakin menjaga keselamatan ya. Nah, yang kedua nih, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kalau mencuci tangan kan kalau dari aturan dari agama kita kan semakin sering mencuci tangan kan semakin baik demi kesehatan kita juga. Kalau masker itu kan baru-baru sekarang karena kita masa pandemi. Kalau dulu-dulu kita pakai masker hanya saat berkendara saja. Kalau saat seperti ini kalau kita pakai masker, kalau dulu dianggap tidak sopan, kan? Kalau sekarang malah jadi kewajiban dan itu juga aturan. Jadi sekarang ini nih dibuat peraturan menggunakan masker dan cuci tangan. Kalau masker itu sekarang karena sadar akan kesehatan. Nah, karena yakin kalau saya pakai masker, kalau saya cuci tangan, saya akan terlindung dari segala beberapa penyakit, misalnya walaupun tidak itu setidaknya mencegah. Nah, itu karena ya. Nah, seperti yang tadi Pak Uli sebutkan tadi, menggunakan helm itu tuh untuk keselamatan. Terus Bu Eli, Bu Santi Nurmala menggunakan masker itu tuh, mencuci tangan itu tuh setiap saat ya untuk kesehatan. Berarti sudah yakin kalau pakai helm itu tuh ya supaya kita itu tuh menjaga keselamatan kita, itu keyakinan. Nah, menggunakan masker, mencuci tangan setiap saat itu berarti untuk menjaga kesehatan kita maupun orang lain ya. Nah, inilah bentuk dari keyakinan. Ini kesehatan, keselamatan, menjaga keselamatan kita itu ini adalah nilai-nilai salah satu contoh dari nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian ini kalau menurut si Gosen, suatu keyakinan itu lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Jadi keyakinan itu datangnya dari dalam, seperti yang Bu Damar tadi katakan. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi mengapa kita menggunakan keyakinan bukan peraturan? Inilah dia. Jadi kalau keyakinan itu datangnya dari diri sendiri. Kalau tadi Bu Damar memberikan pendapat, kalau peraturan itu keterpaksaan, ada unsur keterpaksaan. Ada tadi yang tadi. Karena banyak yang tidak sadar. Maka harus ada aturan. Karena keyakinan orang itu berbeda-beda. Iya, itu. Nah, di sini. Tapi kalau kita tidak yakin, walaupun itu misalnya kita dimarah orang yakin bahwa yang benar, lanjut ya Bu ya. Cara meyakinkan itu yang jadi PR itu kan bagaimana cara menanamkan keyakinan. Jadi inilah dia. Jadi Tapi saya mau menanamkan ke anak saya. Dengan aturan. Menanamkan ke anak saya itu. nah, Yakin juga. keyakinan itu juga ada ininya, langkah-langkahnya membuat keyakinan itu. Nah, kita lanjut. Sebut saya mohon diri ya. Iya Pak. Silakan Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Pak Uli, Iya, mana-mana. Belum banyak. foto belum. Udah sana nggak Pak?
Udah foto belum? Saya Foto dulu lah, bukan ke kebun, Pokok bakal sudah. video nanti bisa. Ya Pak, Masih makasih Pak. Waalaikumsalam, selamat malam minggu Pak. Oke, kita lanjut aja kena suntik. Kita lanjut nih. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini ada beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama itu keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan itu pasti dilarang menggunakan sepatu, harus menggunakan sepatu hitam, harus menggunakan bag pada seragam sekolah, harus ini lebih rinci dia. Kalau keyakinan itu dia lebih abstrak lebih abstrak. Nah, kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi secara umum. Nah, contohnya seperti ini. Kalau peraturan dilarang membuang sampah. Kalau keyakinan membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Dilarang mengganggu teman. Kalau keyakinan itu menghargai, menghormati orang lain. Jadi lebih ke di dalam bahasa Indonesia juga dilarang pakai kata dilarang. Iya. Itu berkaitan juga. Nah, kemudian kalau keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kalau peraturan, kalau bisa sebanyak-banyaknya, sedetail-detailnya, apalagi yang belum ya, apalagi yang belum. Tapi saking banyaknya, akhirnya siswa tidak ingat gitu, tidak ingat apa yang jadi aturan. Seperti contohnya tuh, kita kan ada aturan tuh, kalau melanggar ini, oh ya begini. Kalau ini dari seluruh siswa yang ada, mungkin kalau kita tanya mereka satu persatu, pernah nggak membaca ya? Nggak pernah. Padahal datang, begitu datang pasti langsung baca itu kan. Tapi harusnya gitu. Tapi karena dia bersifat peraturan, jadi kadang malah dihindari membaca itu. Membaca itu dihindari. Lanjut lagi, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, maksudnya di lingkungan kelas kita. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu, ini sebenarnya yang membuat keyakinan kelas ini murid. Mereka bercurah pendapat, apa sih keyakinan saya? Misalnya pada pelajaran matematika, supaya saya merasa nyaman, merasa enak ikut pembelajaran matematika itu, berarti keyakinan saya harus seperti ini, harus ini. Jadi ini maksudnya. Jadi mereka sendiri, kalau mereka yang membuat sendiri, ya pasti bisa diterapkan di kelas itu gitu. Nah, lanjut lagi, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semuanya terlibat di dalamnya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau bedanya keyakinan dengan peraturan. Kalau peraturan itu tuh secara periodik ya bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun bahkan ya. Kalau peraturan. Kalau keyakinan ini bisa kapan saja berubah. Contohnya nih keyakinan kelas istirahat, meminta izin keluar paling lama 5 menit. Ini setelah dijalankan ternyata izin 5 menit itu tuh tidak cukup. Misalnya mau pergi ke toilet tidak cukup 5 menit. Jadi kapan saja ini bisa berubah. Jadi data bisa ini pendapat dari teman yang kawan yang lain atau orang yang di dalam kelas itu, Bu, saya mau mengusulkan bagaimana keyakinan kelas yang ini waktu kalau kita izin itu jangan 5 menit, 10 menit aja karena waktunya tidak cukup. Nah, kita tinggal sepakat lagi dengan yang lain, dan berarti bisa dirubah. Jadi, ya, jadi ini kapan saja bisa dia berubah. Kalau peraturan tidak. Kalau peraturan itu lama waktunya. Oke.
Lanjut lagi. Nah, ini ada hukuman, ada sanksi, ada restitusi. Nah, kalau misalkan ada peraturan atau keyakinan, pasti cenderungnya tidak lari dari hukuman, sanksi, dan restitusi. Tapi restitusi ini nanti kita bahas berikutnya aja. Ada nanti di konsep berikutnya. Jadi ini hukuman dan sanksi ini dulu. Apa sih perbedaan antara hukuman dan sanksi? Nah, kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Jadi hukuman biasa yang membuat kan pihak sekolah ya. Jadi si anak tinggal melakukannya apa hukumannya. Jadi dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu diskusi atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi hukuman ini bersifat tiba-tiba. Murid tidak dilibatkan. Murid tidak dilibatkan kalau di hukuman. Mereka tinggal terima apa yang menjadi hukuman mereka. Nah, sedangkan sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Sanksinya biasanya ya, kalau kalian misalnya tidak mau mengerjakan tugas, sanksinya apa gitu. Nah, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Biasanya pembentukan sanksi atau konsekuensi itu dibentuk oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sanksi atau konsekuensi yang akan diterima. Jadi ini antara perbedaan hukuman dengan sanksi. Nah, kita lanjut lagi. Ini 4 kebutuhan. Yang keempat, tadi kan ada 6 budaya positif. Yang keempat ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada 5. Yang pertama itu kesenangan, fun. Kalau ini, kalau menurut si William Glasser dalam Choice Theory, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Tadi kita sudah sempat bahas, apapun yang kita lakukan, perilaku maupun itu baik atau positif maupun negatif, pasti memiliki tujuan. Memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan manusia itu terdiri dari 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survive, cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan kekuasaan atau power. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kita bahas satu-satu. Nah, 5 kebutuhan dasar hidup manusia itu, yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Kemudian cinta dan kasih sayang, termasuk juga kebutuhan untuk diterima, yaitu kebutuhan untuk mencintai dan memiliki, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Lanjut yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan. Pengakuan, dia butuh pengakuan, berarti kebutuhan dasarnya adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui di atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan.
Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Sedangkan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan atau kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Lebih seringnya di bermain ya, bermain, tertawa itu udah senang. Nah, contohnya nih, ada satu kasus. Nah, kita mungkin bisa analisis di sini yang mana kebutuhan hidupnya, bertahan hidup, cinta dan kasih sayang. Nih, ada satu kasus di kelas. Misalkan si anak nih, biasanya laki-laki lah nih lebih sering. Misalnya Budi ini melakukan satu tindakan, yaitu merebut makanan temannya. Makanan temannya direbut. Nah, sekarang tergantung jawabannya. Lalu kita panggillah si Budinya ke ruangan kelas karena ada terima laporan-laporan dari kawannya dia merampas makanan temannya. Nah, kira-kira kebutuhan mana saja yang hak dipenuhi oleh Budi? Ini tergantung jawaban si Budi kan. Nah, contohnya kalau misalnya kebutuhan bertahan hidup, si Budi pasti menjawab apa? Karena lapar. Iya, udah setahun apa ya? Di rumah tak ada sarapan. Tidak sempat sarapan, sedangkan lapar, berarti ini termasuk kebutuhan apa sih Budi? kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidupnya. Kalau misalnya cinta dan kasih sayang, pasti jawaban Budi seperti apa? Kalau dia mau kebutuhan cinta dan kasih sayang, jawabannya apa? Dia merebut makanan temannya, Mencari perhatian kawannya. mencari perhatian teman atau guru ya, perhatian teman atau guru atau orang tuanya malah, karena orang tuanya tidak menyiapkan bekal, mungkin itu. Kalau penguasaan, Dia merasa power yang kuat di kelas itu, menunjukkan bahwa dia hebat. Iya. Biasanya jawabannya seperti ini apa tuh? Kalau si Budinya ditanya, kenapa kamu merebut makanan temanmu? Menunjukkan dia punya kuasa itu tuh biasanya jawabannya seperti apa? saya ambil. Biasanya jawabannya apa sih Budi? Jawabannya sih enggak, tapi gaya dia menjawab tuh. Bisa kata suka-suka saya lah, saya apa? Rasa puas ya. Udah merasa hebat di kelasnya dia. Senyum-senyum. Bagi-bagilah kami juga dengan rasa itu. Atau Kayaknya payah kalau saya mah kasih itu. Kalau penguasaan bisa, dia menunjukkan power dia ke teman-temannya kan bisa. Kalau misalnya kebebasan, biasanya jawabannya apa? Kalau kita guru kan pasti mencari informasi. Kenapa yang dasarnya apa? Dasarnya dia melakukan itu gitu. mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kalau kebebasan Mampu mengendalikan arah hidup seseorang berarti power lagi ya. Tapi ini cara dia Oh, itu dia. ekspresi pilihan dia tadi itu. kalau Biasanya aku kebebasan Itu kan dia kan ini mampu mengendalikan arah. Ya saya punya buku itu. Oh, jadi dia menjadi bahan perhatian kali. Itu dari enggak yang ini Udah yang perhatian cinta kasih. Kalau cinta kasih enggak maksudnya jadi arah Ini kebebasan dia, Bu. Kebebasan. siapa yang di kelas ini harus nurut dengan saya. Kalau kebebasan itu bisa jadi seperti ini Bapak Ibu. Mengendalikan Dia arah. merasa ini bekalnya setiap hari itu dibuat orang tuanya ya. Jadi dia pengen ini merasakan punya teman. Jadi dia mungkin itu kali ya jawabannya. Bosan Bu, maka kami bekalkan Indomie terus dari rumah atau nasi goreng. Mungkin itu kali kalau kebebasan. Kalau kesenangan, Oh, ini banyak relatif senang. Kalau Juga temannya nangis, senang. kompak jadi. Itu suka ya Bu ya. biasanya jawabannya apa? Aku suka ya, Bu. Saya pernah nanya kenapa kamu nih kalau pelajaran ibu tuh buat ibu marah ya Bu itu banyak. Emang kamu tuh memang senang gak kalau udah bisa nyakitin gurunya? Senyum-senyum dia jawab. Berarti kan senang sih. Senang. Bisa buat kita marah.
berarti dia ada kekuatan tersendiri ya, melihat ekspresi temannya. Ada sedih dia kalau Jangan sekarang. budahil. Kalau teman-teman Tapi dia tuh nggak ada rasa sedih gini. Saya kan nanya, kamu tuh kok senang buat ibu marah, kan itu dosa. Kan kayak gitu dosa. Kamu mau kan ngambilin dosa ibu? Dia bilang, malah senyum-senyum, malah ketawa, malah senang dia. Berarti dia senang melihat ekspresi Buddha. Jadi dia pengen memenuhi kebutuhan kesenangannya. Dia dia tidak terhanyut gitu. Udah saya kaitkan dengan agama, dia tidak terhanyut dia. dia belum yakin. Berarti kalau seseorang melakukan tindakan yang tidak benar, berarti kalau kita lihat dari kebutuhan dasar manusia yang 5 ini, berarti penanganannya juga pasti berbeda-beda ya, pasti berbeda-beda. Kalau dia mau kebutuhan bertahan hidup, penanganannya pasti beda dong dengan kebebasan gitu. Jadi di sini 5 kebutuhan dasar hidup manusia ini ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Disinilah tugas seorang guru. Tugas seorang guru kembali lagi bagaimana menangani satu masalah. Kita lihat dulu, jangan langsung kita universalkan semua, kita generalkan semua masalah itu tuh sama. Berarti tugas seorang guru itu harus melihat dulu apa sih yang dia mau, kebutuhan dasar hidup apa sih, kebutuhan dasar hidup apa sih yang mau dicapainya atau ini. Jadi otomatis penanganannya juga pasti akan berbeda. Lanjut yang kelima, 5 posisi kontrol. Nah, ini seorang guru ini kita berada di posisi mana ini? Nah, 5 posisi kontrol. Menurut Bosen, dalam bukunya ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai monitor atau pemantau, yang kelima sebagai manajer. Dari 5 ini, dari 5 posisi kontrol ini, yang diharapkan itu adalah kita berada di posisi manajer. Ini di posisi manajer. Nah, kalau penghukum, kalau di posisi penghukum biasanya bisa menggunakan kata-kata, bisa juga menggunakan fisik. Ya, jadi kalau seorang posisi sebagai penghukum, berarti dia bisa menggunakan kata-kata, bisa juga menggunakan fisik. Harapannya sih kita tidak berada di posisi ini, di penghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah tadi, biasanya kalau pembuat orang merasa bersalah ini akan membawa si anak ke tempat yang kuning. Jadi jauh dari yang ramah yang disinilah si anak yang ini. Jadi si anak itu tuh kamu itu tuh kenapa sih seperti itu? Jadi membuat si anak itu tuh merasa bersalah. Jadi tadi seperti tadi kehilangan identitas dirinya jadinya. Kalau membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga ini, contohnya ini, kalau si penghukum biasanya selalu menggunakan kata-kata seperti ini biasanya. Patuhi aturan saya atau awas. Ada kata awas itu tuh biasa di penghukum, atau bisa juga kamu selalu saja salah. Bisa itu, kamu selalu saja salah. Itu kita berada di posisi penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat orang bersalah itu biasanya dia akan berkata itu tuh lembut. Kata-katanya lembut, tapi dapat menyebabkan kehilangan ini identitas diri anak gitu. Biasanya jadi orang gini, udah lah, itu kan mau mengajak kamu ke surga. Saya bilang, tapi kamu tidak mau, udah lah, nanti neraka kasihan gak diajak ke surga, gak ada penghuninya, dia jaga gini aku. Bisa ngomong gitu lah, aku ucapan doa. Saya sampai sekarang ini tak pikir bahasa itu, saking udah di luar kendali, saya sampai ngomong kayak gitu. Berarti pada saat itu Bu Damar berada di pembuat orang merasa bersalah. Dia langsung cetuk
murid itu, usah gitulah Bu, ucapan tuh doa. Saya kan pada prinsipnya, pokoknya saya tuh ngajak kamu ke surga. Kalau yang kamu ngajak ke surga, ya udah ke neraka. Neraka tuh kasihan gak ada penghuni, saya gitu. Langsung dia tercetuk Bu. Jadi sampai hari ini pun saya terngiang-ngiang, ya Allah. Takut, saking dah, mungkin dia mau ngomong kok marah, ada kesel kadang gimana gitu. Saking udah tidak terkendali gitu. Jadi dia saya sekarang ini mikir kan, aku saya sampai ngomong sejauh itu. Berarti itu tidak baik. Oh, itu sebenarnya tidak baik. Oh, bukan tidak baik, tidak tepat. Tidak tepat tuh. Kurang tersalah, guru manusia juga Bu. Sama saya. Jadi hal seperti itu pasti pernah. Lanjut yang ketiga sebagai teman. Ini sering ini kita lakukan nih sebagai teman. Sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti, tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Kenapa di sini sebagai teman ini juga kurang tepat? Nah, ada minusnya kalau kita menganggap kalau murid menganggap kita sebagai teman. Biasanya itu murid itu akan hanya mendengar kita saja. Kadang guru yang lain tidak akan, karena tidak dianggap teman, itu salah satu kekurangannya. Kemudian yang kedua, nah kadangkala guru kan lagi sibuk nih, sedangkan dia punya masalah. Biasanya kalau sudah menganggap teman, murid itu lebih cenderung suka curhat dengan gurunya ya. Tetapi ada satu kejadian, misalnya pada hari itu si gurunya lagi repot, lagi sibuk, tetapi dia mau curhat. Tapi kalau gurunya tidak bisa, karena biasanya sudah ketergantungan gitu tempat curhat. Pada hari itu tidak bisa, akhirnya dia kecewa jadinya. Si bapak itu ternyata nggak bisa diajak kawan. Ternyata bapak itu tuh tidak bisa punya waktu ke saya gitu. Tapi memang ada sekelompok murid yang gitu ya. Ada. Itu sebagai Ada. Saya kan sebenarnya kasus tari kan sering begitu kan, sering gitu kan, sering nggak masuk gitu kan. Jadi gimana? Kevin itu pendekatannya gimana? Yang keempat nih, mungkin muasalah Kevin yang pasti kembali lagi ke yang kelima ini pastinya. Jadi kalau contohnya kalau guru sebagai teman itu biasanya kata-kata yang keluar dari gurunya seperti ini. Ayo bantulah demi bapak berubahlah. Biasanya gitu ya. Ayolah, udah nggak usah ini kan. Lihat bapak aja, lihat ibu aja. Atau bisa jadi kamu ingat nggak bantuan ini kena ke saya ini. Pasti semua kita pernah tuh. Kamu ingat nggak kalau bukan gara-gara bantuan ibu kamu nggak naik kelas. Ini Kalau saya banget ini, ini. nanti ibu kena marah nih kalau kamu nggak ini. Awas nih nanti kalau ibu kena marah guru lainnya kalau kamu gitu ya. Nah itulah saya pasti gitu, nggak tuh mereka Itu Jadi stop ya, stop. Jadi ada sisi positifnya guru itu sebagai teman dan ada juga sisi negatifnya. Lanjut ke yang keempat itu sebagai monitor atau pemantau. Nah, biasanya orang yang menggunakan posisi kontrol sebagai monitor ini berarti dia namanya monitor berarti mengawasi. Pada saat mengawasi pasti menggunakan ini aturan-aturan yang sudah ada, ya kan? Seorang anak misalnya melakukan, kita awasi dia, oh ini anak itu, tapi kita tetap pasti menggunakan peraturan yang ada. Jadi kita monitor dia, tapi kita menggunakan aturan-aturan. Jadi masih terkait dengan peraturan, berdasarkan peraturan-peraturan, atau malah dengan ada konsekuensinya gitu. Kalau sebagai monitor, biasanya guru yang sebagai orang yang menggunakan posisi kontrol pada saat ini, yaitu kata-katanya biasanya apa peraturannya, coba kamu ini peraturannya apa, atau bisa jadi apa yang telah kamu lakukan. Akhirnya dilihat lagi peraturannya, kamu lakukan apa, ini peraturannya, di sekolah kita kan nggak boleh seperti ini gitu. Itu kalau sebagai pemantau. Nah, yang terakhir itu manajer. Nah,
Disinilah harapannya kita ini adalah seorang manajer, harapannya. Nah, pada posisi terakhir, manajer adalah posisi mentor. Jadi bukan sebagai guru, tapi mentor. Dia mentor. Nah, guru itu berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan muridnya mempertanggungjawabkan perilakunya. Ini seorang manajer. Jadi kalau ada anak melakukan kesalahan, si guru memberikan kesempatan bagaimana si anak itu mempertanggungjawabkan perilaku yang dibuatnya, dan kemudian mendukung atau menuntun murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer itu bukan menghakimi, bukan menghukum, tetapi bersama-sama dengan murid mencari solusi atas permasalahannya. Tetapi solusi itu adalah solusi dari anak. Si guru hanya tinggal menuntun saja. Pertanggungjawabannya itu sudah tepat belum, sudah aman belum ke dia, ke si anaknya. Disinilah posisi seorang manajer. Jadi biasanya seorang manajer itu akan bertanya seperti ini, apa kamu yakin dengan yang kamu lakukan? Apa kamu meyakininya? Atau apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang diharapkan dari seorang manajer. Bukan, ingat ya, aturannya seperti ini, bukan itu. Tapi seorang manajer itu bersama-sama mencari penyelesaian dari permasalahan yang sedang dihadapi, atau si siswa dituntun bagaimana si siswa ini mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itu posisi manajer. Jadi harapannya kita itu di sekolah itu berada di posisi manajer. Jadi kita tidak memberikan hukuman, kita tidak memberikan sanksi, tetapi siswa yang menyelesaikan permasalahannya. Dia yang mempertanggungjawabkan, dia yang akan mempertanggungjawabkannya. Oke, kita lanjut. Ini yang terakhir, segitiga restitusi. Ini pasti hal yang baru sama kita, tapi saya yakin kita sudah pernah melaksanakannya. Cuma ini hal yang baru, istilah baru. Nah, sebagai seorang guru, ketika murid kita melakukan kesalahan, tindakan mana yang kita lakukan? Kita menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik, atau kita mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak, atau kita mengingatkan murid kita akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya, atau kita akan bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Atau kita akan mengkritik dia dan mendiamkannya. Nah, sebagai seorang murid, ketika murid kita melakukan kesalahan, tindakan mana yang kita lakukan? Yang seharusnya kita lakukan. Kita menunjukkan kesalahan dan menunjukkan kesalahan yang baik-baik. Kalau saya sih menanyakan mengapa dia melakukan suatu kesalahan Yang seharusnya tidak kamu lakukan. jadi ditanya alasan, menanyakan alasan kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Pasti setiap yang dilakukan itu pasti ada tujuan sesuai yang apa yang disampaikan sebelumnya. Oke. Nah, ini restitusi itu ya adalah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Itulah restitusi. Nah, si Gosen tahun 2004 mengatakan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
biasanya kalau kita berada di posisi penghukum atau membuat orang merasa bersalah, sudah kita selesaikan anak ini, sudah kita tindak lanjuti, sudah kita ikan, tetapi dia kembali lagi ke lingkungannya itu pasti seolah-olah orang yang paling bersalah, tidak nyaman, ketemu lagi dengan lingkungan dia, lingkungan kelas dia. Padahal si restitusi ini berharap setelah kita selesaikan permasalahan mereka itu kembali ke kelompok mereka itu memiliki karakter yang lebih kuat. Itu tujuannya si restitusi. Nah, perbedaan restitusi dengan program disiplin lainnya. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Kadang kalau kita di posisi penghukum, di posisi teman bahkan, atau di posisi monitor, pemantau, ini kadang setelah kita memperbaikinya, hubungan kita antara guru dengan murid terjadi agak kurang nyaman ya. Tapi kalau si restitusi ini tidak, memperbaiki hubungan malah. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lanjut lagi, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini Gosen dalam bukunya telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan guru dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, yang dinamakan segitiga restitusi atau restitusi triangle. Proses ini meliputi 3 tahap dan setiap tahapannya berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol. Nah, langkah yang pertama itu kita menstabilkan identitas dulu. Kalau teori kontrolnya ini, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian menurut teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Yang tadi. Langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi langkah-langkahnya ini ada 3 langkah. Teori kontrol menyatakan kita semua memiliki motivasi internal. Yang tadi motivasi kita melakukan sesuatu itu ada, pasti motivasinya ada. Jadi langkah-langkahnya ada 3. Kita stabilkan dulu identitas anaknya, kemudian kita validasi tindakannya, tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ketiga strategi di atas dipresentasikan ke dalam 3 sisi segitiga restitusi. Inilah segitiga restitusinya. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Jadi setiap orang di sini, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita lihat ini dulu. Jadi kita stabilkan dulu dia. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita ini harus dulu menstabilkan identitasnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita validasi. Yang kita lakukan yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Punya alasan dia melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini dari validasi tindakan yang salah yang dilakukan si anak. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada saat menanyakan keyakinan ini, kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati atau yang dilanggarnya. Kemudian
kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nantinya. Gitu. Jadi segitiga restitusinya. Jadi menstabilkan identitas, kita beranggapan bahwa semua itu orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan dia bukanlah satu-satunya orang yang pernah melakukan itu. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya, kita validasi, kita tanya, kamu tentu alasannya kenapa melakukan kesalahan itu, pasti ada alasannya. Kemudian yang kedua, ada nggak cara yang lebih baik atau lebih efektif yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan kebutuhan kamu tadi. Yang ketiga, menanyakan keyakinannya, keyakinan kelas apa yang dilanggarnya. Kita kan sudah punya keyakinan kelas. Kita tanya, keyakinan kelas apa yang dilanggarnya. Kemudian kita tanya, kamu itu nantinya akan menjadi orang yang seperti apa? Oke Bapak Ibu. Nah, ini segitiga restitusi itu menstabilkan identitas itu, yaitu bagian ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, harapannya. Kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu setiap tindakan dilakukan dengan satu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, seek the belief. Bagian ini bertujuan ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 1 dan langkah 2 sudah kita lakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Yang pasti ini nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebaikan, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, itulah Bapak Ibu, ada 6 konsep budaya positif yang harusnya kita lakukan di sekolah, khususnya di kelas. Nah, sekian pemaparan saya tentang budaya positif ini. Nah, saya ada sebuah video Bapak Ibu, kita menganalisis video ini. Apakah di dalam video ini semua ke-6 konsep budaya positif itu sudah tertanam dengan dari satu kejadian ini. Mungkin Bu Sumia tahu itu kejadiannya kemarin itu yang itu ya. Videonya ini, jadi kita sama-sama analisis di mana mereka konsep keyakinan kelasnya pada saat kejadian apa, perubahan paradigmanya pada saat kapan. Jadi ini kita analisis dulu kira-kira menurut Bapak Ibu. Boleh ini berdua, bertiga. Kedengaran nggak Bapak Ibu? Suaranya nggak kedengaran. Ini adalah kejadian anak membawa makanan dan minuman pada saat
harus kemudian pada saat kita dengan kelas, kita kembali pada waktu kejadian tadi, waktu kalian jajan pada saat jam karyawan dan membawa jajanan ke dalam kelas. Apakah kalian sudah menghormati orang lain dan menjaga lingkungan kelas? Menurut ibu, ada nggak cara untuk menyelesaikan, untuk memperbaiki situasi ini? Menurut kalian bagaimana? Ya, menurut kalian untuk memperbaiki situasi ini, saya akan melakukan untuk memperbaiki situasi yang tadi. Jadi untuk memperbaiki situasi ini, mulai besok kalian akan membawa bekal makanan dan minuman dari rumah dan sarapan dulu dari rumah ya sebelum ke sekolah. Kira-kira ada lagi nggak yang bisa memperbaiki situasi ini yang akan kalian lakukan? Sampah secara langsung boleh ada di lapangan upacara. Berarti ada 3 ya. Untuk memperbaiki situasi yang tadi itu ada 3 yang akan kalian lakukan. Yang pertama, membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Yang kedua, sebelum ke sekolah sarapan dulu. Kemudian yang ketiga, nanti sepulang sekolah memungut sampah yang ada di lapangan upacara. Oke, baiklah. Kalian telah menemukan cara untuk memperbaiki situasi yang tadi. Ibu yakin kalian tidak akan mengulanginya lagi. Baiklah. Ini setelah mereka diskusi dan ini mereka melakukan mempertanggungjawabkan Mbak Uli di sini. Tapi dia memungut sampahnya tidak merasa itu. Mereka memungut sampahnya, mereka katanya pulang sekolah setelah pulang sekolah di lapangan upacara. Jadi mereka yang menentukan, mereka yang menentukan dia hukumannya apa. Tidak dia tidak kita semua dia di kelas yang dia buang sampah waktu itu saja kesepakatan mereka. Kalau menurut dia mau membersihkan sampah di kelasnya, mereka kan. Tapi kalau ini keputusan mereka bertiga, kesepakatan mereka bertiga, dia menentukan sendiri ya. Jadi disinilah tugas kita tidak menghukum mereka. Jadi mereka yang mencari menyelesaikan. Jadi nanti kamu apa yang mau ketika kamu melanggar yang melakukan ini untuk memperbaiki tindakan kamu yang tadi, kira-kira bagaimana cara kamu mempertanggungjawabkannya. Jadi dia muncul sendiri ya jawabannya. Tapi dia tuh herannya tuh enggak dia harus di kelas ya tadi kan padahal dia kan melakukannya makannya di kelas. Mereka tuh bawa jajanan di kelas. Oh, buat jajanan. Jam pelajaran tuh lagi keluar. Jam pelajaran kan mereka keluar bawa makanan dan minuman. Nah kemudian dipanggil. Apa alasan mereka tadi? Karena lapar dan haus ya. Kemudian mereka juga yang menyelesaikannya. Tidak menerima alasannya itu tadi ya lapar haus benar ya kan. Walaupun salah tadi tujuan pertama kan walaupun karena dasar mereka kan yang kemudian dasar segala yang dilakukan pada tujuan dia. Benar. Jadi mereka juga yang menyelesaikan supaya tidak melakukan itu lagi besok. Solusi dari mereka bawa bekal.
mereka sarapan dulu dari rumah. Terus untuk memperbaikinya yang mereka lakukan itu mereka sepakat memungut sampah di lapangan upacara. Jadi kira-kira menurut Bapak Ibu kalau dari kita lihat dari budaya positif perubahan paradigma ada nggak ya tadi di situ tuh perubahan paradigmanya pas lagi gimana? Memutuskan apa tuh jalan Perubahan paradigma tadi. paradigma berbeda. Ya, ini Cari solusi, jalan keluarnya mereka sendiri. memenuhi kebutuhan. Kalau di paradigmanya mereka pada saat di mana? Ini paradigmanya. Saya janji mau buat martabak makan sendiri. Ini perubahan paradigmanya nih. Pada saat dimana anak-anak itu tadi ada guru dan si murid melakukan perubahan paradigma. Kalau menurut saya di sini termasuk tidak ya? Iya. Berpikir menang-menang, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Termasuk ya? Iya. Di sini termasuk. Kemudian yang kedua di budaya positifnya. Dia tuh tetap ngelakuin Disiplin. Dia positifnya tuh Disiplinnya, di disiplinnya yang mana? kalau disiplinnya tuh artinya dia tepat tuh janji tadi mau mengut sampah. Ketika pulang sekolah kan dia kan udah ada aturan tadi dengan ibu kan ibu nanti kesepakatan itu. Jadi dia disiplin, dia tidak melakukannya besok lagi. Ternyata yang apa dia ucapkan dia mau melakukan sepulang sekolah dilakukan sepulang sekolah. Berarti kan disiplin dulu. Disiplinnya ya. Disiplin. Berarti di situ ada. Ini juga ya. Terus yang ketiga keyakinan kelasnya tadi ada ya. Ada. Ditanyakan dulu ya keyakinan kelas yang mana yang mereka ini lupakan. Yang kata yang jawabannya mereka itu menghormati guru dan teman, kemudian menjaga lingkungan kelas, termasuk ya ada di keyakinan kelas. Kalau yang ini kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasar manusianya ada tadi ya? Ada. Dia itu kebutuhan dasar karena dia ini bertahan hidup itu tadi merasa lapar haus. Jadi mereka mau. Dia jawab kan tadi kan karena haus bu, berarti kan memang dia kebutuhan dasarnya ada karena haus. Jadi mereka mau memenuhi kebutuhan dasar di ini ya, di bertahan hidup ya, bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup. Lanjut yang kelimanya. Ini posisi kontrol guru di sini menuntun anak untuk menyelesaikan atau mempertanggungjawabkan perilaku yang telah mereka buat ya. Kalau dari konsep segitiga restitusinya kejadiannya di mana? Yang restitusinya itu tuh nampak dari video itu tadi pada saat kejadian apa tadi pada saat restitusi Kita belajar dari kesalahan restitusi itu kan ini memperbaiki hubungan itu tadi kan langkah-langkahnya ini ada nggak sih guru ini menstabilkan identitas si anak? Itu di pada saat kapan ya? Apa yang boleh dilakukan? Menstabilkan ya, menstabilkan identitas mereka ya. Jadi si guru tidak langsung kamu ini gitu. Jadi mereka seolah-olah tidak tertekan. Perbuatan yang kamu lakukan ini udah biasa dilakukan dengan yang lain, gitu kan kita memberikan itu dulu. kebetulan dia yang saat itu ketahuan gitu kan, padahal awalnya juga ada yang melakukan gitu. Artinya
cuma dia aja yang melakukan kan? Iya. Cuma pas kebetulan ketahuan aja yang dia kan yang kali ya. Terus yang keduanya ini memvalidasi tindakan yang salah. Si guru ada yang memvalidasi tindakan mereka. Kalau tindakan yang salah sih ketika jam pelajaran itu Tindakan tinggalkan kelas. Kalau dia kelas ini Pas jam pelajaran keyakinan kan yang pastinya ya. pas jam pelajaran kan? Pada saat jam pelajaran. Pada saat jam pelajaran. Kalau dia mungkin cuma minum atau di kelas jangan bisa. Kalau dia udah ninggalkan kan berarti itu ada kesalahan gitu. Yakin kalau Sudah mencari makan. keluar jam pelajaran. Yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Si guru ada yang menanyakan keyakinan mereka kelas.